Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Henry. Hari ini saya akan bahas tentang hilirisasi digital yang dicoba disampaikan oleh Cawapres Gibran di debat KPU kemarin. Nah, saya sudah baca-baca guys ya. Anda tahu nggak? Tidak ada satupun pakar yang mengetahui istilah itu. Tidak ada, ya. Yang ada satu pakar yang taunya itu tentang huluisasi digital. Jadi gini ya guys ya. Gibran ini berarti kan terbukti membuat istilah sendiri. Nah, itu kalau kita dengar penjelasan dari Budiman Sujatmiko, yang itu memang dia ngurus bidang itu, jadi dari timnya Gibran ini, dia ngomong penjelasannya saya baca itu ya di salah satu media, itu sebenarnya adalah inovasi digital atau digitalisasi. Jadi Budiman Sujatmiko itu menjelaskan bahwa kita akan melakukan digitalisasi di segala bidang. Itu namanya bukan hilirisasi digital, tapi digitalisasi guys. Itu dua hal berbeda, ya. Atau mungkin dia akan menerapkan digital yang inovasi. Itu inovasi digital, bukan hilirisasi digital. Itulah istilah baru yang bahkan para pakar pun tidak tahu itu. Artinya Gibran ini membuat istilah sendiri. Jadi ini guys ya, apa ya, suka-sukanya aja gitu. Nah, kita akan terangkan ya guys ya. Biasanya menurut para pakar ya, yang saya baca ya, yang saya tahu, hilirisasi itulah yang bisa dikerjakan di bidang industri yang berupa barang dan bukan jasa. Jadi yang di hilirisasi itulah barang, bukan jasa. Tidak ada yang namanya jasa itu di hilirisasi, nggak ada. Yang ada adalah barang. Contoh, produk mentah menjadi produk setengah jadi barang jadi. Itu namanya hilirisasi. Dan itu pun proses itu harus ada hulunya dulu. Anda kalau hilirisasi tanpa punya hulunya sama aja bohong. Artinya Anda adalah impor barang baku. Hilirisasi itu harus berpangkal dari huluisasi dulu. Kalau Anda cuma hilirisasi tanpa pikirkan huluisasi, itu tidak akan bagus. Jadi gini, contoh, kita penghasil tambang yang cukup besar, nikel, biji besi, tembaga dan segala macamnya, itu kita pegang hulunya. Dan kita mau hilirisasi misalnya kayak smelter nikel jadi biji baterai, menjadi baterai gitu kan. Nah, itu kita punya tambangnya dan kita punya pabrik baterainya. Itu namanya hilirisasi yang komplit. Hulu ke hilir dikerjakan semua. Jangan nanti barang nikelnya kita impor dari luar. Itu bukan hilirisasi yang sebenarnya, itu hilirisasi yang semu. Karena hulunya tidak ada kerjaan dahulu. Makanya perlu hulu dan hilir. Anda bayangkan suatu sungai yang ada hilirnya saja, muara sungai, hulunya nggak ada, yang gunung. Kira-kira ada nggak hilir sungai? Nggak ada. Hulunya dulu gitu, baru nanti pikirin hilirisasinya, gitu guys. Nah, kita kalau ngomong digital itu ada dua. Kita ngomong tentang satu tuh hardware, yang satu lagi software. Hardware adalah perangkat keras, artinya produk. Software artinya adalah produk juga, tapi perangkat lunak, jadi nggak keras. Kalau hardware itu contohnya adalah misalnya kayak semikonduktor, chip, motherboard. Kalau hulunya ya. Kalau hilirnya tuh kayak produk komputer, mouse, keyboard, komputernya, UPS, CPU, segala macamnya guys. Headphone itu hilirnya gitu kan. Nah, jadi Anda bayangkan ya, kalau ngomong tentang hardware, hilirisasi hardware ya, itu Cina saja itu belum mampu untuk huluisasi. Dia masih mengimpor barang dari luar untuk merakit semikonduktor misalnya. Bukan dalam negeri guys, dia masih butuh bantuan luar.
impor sana sini gitu kan. Jadi huluisasi dan hilirisasi digital itu sangat sulit sekali. Negara sekelas Amerika, Cina aja belum mampu. Amerika itu masih mengimpor bahan baku di luar, guys. Bahan baku di luar. Belum ada itu yang satu negara pun yang mampu mengerjakan dua-dua sekaligus. Huluisasi dan hilirisasi belum ada. Indonesia pula lagi kan. Nah, kalau mau mulai oke lah mungkin. Tapi kalau untuk tuntaskan nggak bisa, guys. Belum. Itu sangat jauh dari, itu butuh waktu yang sangat lama untuk huluisasi dan hilirisasi. Karena ini ngomong tentang persaingan global. Lawan kita itu Cina, Amerika. Apa kita sudah menang? Kita aja belum mulai. Mereka sudah mulai sejak lama. Mereka sudah jadi raksasa bahkan di bidang hardware dan software. Amerika punya Apple, punya punya Amazon, punya banyak lah gitu kan. Punya Mac. Cina punya punya Huawei, punya Intel itu Jepang atau Amerika ya. Cina tuh punya kayak AMD gitu. Punya apa lagi? Barang-barang itulah gitu kan. Punya juga Huawei, punya macam-macam lah, guys. Kita punya apa? Punya apa kita? Makanya kita tuh dari nol, guys. Oke, minus bahkan. Nol, lebih bagusnya nol ya, dari depan nol. Mereka sudah raksasa. Kita menyaingi mereka dalam waktu 5 tahun, itu mustahil, itu jangka panjang. Dan disampaikan Budiman Sujatmiko itu sama sekali bukan digitalisasi industri, tapi adalah digitalisasi atau dan inovasi teknologi. Itu dua hal berbeda. Itu beda dengan digitalisasi industri. Jadi Iban ini sedang menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia tuh, jadi pakemnya adalah semua itu hilirisasi. Saking dia tuh hafalnya hilirisasi, bahkan yang digital pun dikatakan dia hilirisasi digital. Harusnya kan hanya hilirisasi tambang atau hilirisasi manufaktur. Kok bisa lari ke digital? Itulah orang yang mengadakan hafalan. Sehingga semua itu semakin ratakan sama dia. Istilah yang cocok untuk manufaktur dan industri lainnya dilarikan ke digital, guys. Ini nggak cocok gitu. Dia mau ngomong tentang apa digitalisasi ini, tentang hardware atau software gitu. Nah, kalau software itu contoh gini ya, ini contoh. Misalnya kayak produk akhirnya adalah game. Produk akhirnya game atau aplikasi yang Anda lihat ya di Google Play Store atau di Android Anda atau di komputer. Misalnya kayak aplikasi BNI Mobile misalnya atau apapun itu. Nah, itu hulunya di mana? Hulunya adalah dari para pengembang, developer, ya kan, sampai ke developer, pengembang game, pembuat aplikasi. Bahkan hulunya adalah gitu. Kayak pembuat game, itu mereka pakai kayak engine dari mana? Buatan luar, misalnya kayak engine Unreal Engine itu membuat bukan Indonesia. Jadi para pembuat game Indonesia saja itu memakai software dari luar. Berarti hulunya nggak kita pegang, hulunya yang pegang luar negeri. Coba, apa Gibran mau mengembangkan kita membuat software game kayak Unreal engine game gitu? Apa bisa? Itu pertanyaannya, guys. Dan apa tuntas 5 tahun? Itu jangka panjang sekali. Kita hanya baru memulai pembuat game, developer game, ya kan? Produk game, oke lah. Tapi belum pada engine gamenya, belum pada barang-barang itu ya, yang dipakai oleh para pembuat game itu barang-barang komputernya, chipnya itu buatan luar. Jadi hulunya aja kita nggak pegang. Gimana kita mau proses hilirisasi? Coba Anda bayangkan itu. Kita aja nggak punya hulu sungai. Yang punya hulu sungai itu misalnya negara lain. Kita memikirkan hilirisasi dari mana kalau hulunya nggak ada pegang? Kalau hulunya masih impor. Jadi guys, ini jauh panggung dari api. Makanya kalau dia maksudkan adalah inovasi digital atau digitalisasi, kita setuju, sepakat. Itu
pas, cocok. Tapi kalau hilirisasi digital itu salah besar, guys. Hulunya saja kita nggak pegang. Yang pegang chip semikonduktor itu negara asing. Ya, hardware-nya. Software-nya, Unreal engine-nya itu yang pegang luar juga. Hulunya kita nggak pegang. Gimana mau ngomong hilirisasi? Jadi Gibran ini nggak ngerti bahkan tentang hal itu. Jadi bagaimana bisa dikatakan dia pemenang debat cawapres? Tidak, dia kalah, guys. Bahkan dia nggak hanya di situ. Dia bahkan nggak nyambung dalam berbagai macam hal. Orang tanya tentang peran diplomat dalam tugasnya sebagai di internasional, sebagai diplomasi internasional. Dia jawab hilirisasi tambang, kan nyambung gitu. Jadi Gibran ini banyak nyambungnya, banyak yang ngasal. Hilirisasi industri itu apa coba, ya kan? Pakar aja banyak yang bingung gitu. Pakar loh, guys, pakar. Sampaikan itu, Pak. Jawaban suruh ikut ternyata bukan hilirisasi industri, tapi digitalisasi atau inovasi teknologi digital. Apa coba? Jadi bagaimana bisa saya katakan bahwa Gibran adalah pemenang debat cawapres? Tidak, maksudnya tidak. Kan? Menurut saya Gibran tuh kalah telak justru. Jawabannya nyambung, jawabnya ngasal, bahkan dia ngomong tentang investasi masuk sebelum dia itu lebih tinggi. Itu langsung dibantah oleh efek Rudiatmo. Berarti dia entah datanya yang salah, entah Gibrannya yang bohong. Karena dibantah oleh efek Rudiatmo. Berarti Gibran ini kalah telak dalam debat kemarin. Gak jujur, datanya salah, dia tidak ngerti apa itu hilirisasi, bahwa sesuatu yang ada adalah digitalisasi atau inovasi teknologi, itu yang inovasi digital itu yang ada, guys. Jadi Gibran ini tidak dia kalau ngomong hilirisasi dia tidak paham dengan apa yang dibicarakannya. Dia hanya mengambil istilah hilirisasi dari produk tambang, hilirisasi manufaktur itu, tapi tidak ada istilah hilirisasi digital, guys. Dan Budiman Sujatmiko pun coba jelaskan juga, ternyata yang kita lihat yang disampaikan itu adalah bukan hilirisasi digital, tapi inovasi digital dan digitalisasi itu sendiri, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.